Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan tersebut menuntut kita untuk mensyukuri seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali berjumpa di forum yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan forum ini forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. Hadis yang ke-26 di pertemuan yang ke-28 ini hadirin. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang kemudahan agama Islam, tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan, tentang banyaknya jalan menuju orang baik. Dan bukan hanya sekedar banyak, tapi mudah untuk mendapatkan pintu-pintu tersebut. Mudah untuk melakukan amalan-amalan kebajikan hadirin. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang kaidah ini. Disebutkan oleh para ulama di hadis yang ke-26 ini ada kaidah besar tentang amalan-amalan kebaikan itu banyak dan mudah. Iya hadirin, mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pinta doa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan hadirin. Karena hati kita itu milik Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka seringan apapun amalan kebaikan, ketika tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa melakukan amalan kebaikan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata nih hadirin, Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwasannya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian, setiap tulang yang ada pada tubuh kita itu mewajibkan kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut hadirin.
yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Dari sini Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwasannya tetapnya persendian ini, berfungsinya persendian ini pada tubuh kita mewajibkan kita untuk selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan bersedekah yang dilakukan oleh persendian-persendian tersebut. Iya hadirin, gak bisa kita bayangkan ketika kita kehilangan satu bagian tulang aja atau satu bagian persendian aja di tubuh kita, entah itu mungkin kehidupan kita ataupun kesehatan kita akan ngedrop. Kita lihat di sini juga menggambarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu hadirin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasang komponen persendian-persendian ini di tubuh kita, sehingga tetapnya dan berfungsinya persendian-persendian tersebut mewajibkan kita untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini hadirin, sebagaimana disebutkan bahwasannya kita ini memiliki kurang lebih 360 persendian di tubuh kita. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut hadirin? 360 persendian, artinya kalau satu persendian, satu tulang, itu satu kali syukur, itu kurang lebih 360 kali syukur kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di konteks ini, di lafaz ini, di redaksi ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita setiap harinya hadirin. Iya. Setiap harinya itu kita harus mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari persendian-persendian yang ada pada tubuh kita dan berfungsinya persendian-persendian tersebut. 360 tulang persendian, dan di setiap persendiannya kita harus mensyukuri kenikmatan tersebut dengan bersedekah hadirin. Iya, bersedekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan contoh kepada kita tentang sedekah-sedekah yang mana bisa mengcover atau mungkin disebut kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari 360 persendian tadi. Di antara sedekah itu ada sedekah perbuatan, ada sedekah perkataan, ada sedekah harta. Jadi macam-macam sedekah itu banyak hadirin. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita bahwasannya ketika kita melakukan sholat duha di setiap paginya, maka artinya kita sudah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan kepada kita, ayo kita jaga sholat duha hadirin. Kenapa? Karena dengan sholat duha 360 persendian yang kita miliki itu gerak semuanya. Di dalam redaksi lainnya Rasulullah menggambarkan 4 rakaat. Maka mulai detik ini biasakan diri kita untuk sholat duha. Karena dengan sholat duha yang 360 persendian itu bisa dikatakan kita mensyukuri kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita di dalam hadits qudsi, wahai anak cucu Adam, salatlah 4 rakaat salat duha, maka aku akan berikan kecukupan kepada kalian di pagi hari atau di sore hari. Ini menunjukkan kepada kita nih lagi-lagi hadirin pentingnya sholat duha. Bahwasannya dengan sholat duha, insya Allah kenikmatan yang tadinya 360 persendian itu
sudah mencukupkan kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan di hadis yang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, memberikan 5 contoh nih hadirin. 5 contoh ini termasuk di antara bagian-bagian sedekah yang bisa kita lakukan untuk bisa membalas kenikmatan 360 persendian yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah mendamaikan 2 orang yang mungkin sedang berantem. Iya hadirin. Mungkin ketika kita melihat tetangga A, tetangga B sedang bertengkar, maka kita berusaha untuk mendamaikan kedua tetangga tersebut, maka ini sedekah juga hadirin. Entah itu dengan berkata, sedekah yang mana manfaatnya bisa dirasakan oleh tetangga kita. Kemudian contoh yang kedua nih hadirin, menolong orang atau menaikkan orang di kendaraan kita. Jadi seumpamanya kita memiliki motor, kemudian kita lihat ada tetangga kita sedang jalan kaki, gak ada salahnya kita nawarkan boncengan kepada orang-orang tersebut. Dan inilah bentuk syukur yang harus kita lakukan. Allah berikan kita kendaraan, itu ada zakatnya hadirin. Ya zakatnya itu tadi menawarkan boncengan kepada orang-orang yang memerlukan, apalagi yang kita kenal hadirin. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menolong, untuk memboncengi orang-orang atau mungkin sahabat-sahabat yang kita kenal. Mereka perlu dengan boncengan kita, tapi mungkin mereka malu. Maka nggak ada salahnya kita menawarkan boncengan tersebut, baik mobil kita, motor kita, atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Mau kemana? Ayo bareng yuk. Dan ini pun tercatat sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin. Kemudian yang ketiga nih hadirin, berkata dengan perbuatan yang baik, entah itu zikir, doa, baca Al-Quran, mengajarkan ilmu, serta memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari satu kemungkaran. Iya hadirin, ketika kita lihat ada tetangga kita yang melakukan perbuatan mungkar, maka kita larang. Khamr itu atau minuman keras itu dilarang di dalam agama Islam karena madaratnya gini. Kita bicarakan dengan kata-kata yang baik, karena perkataan yang baik merupakan sedekah hadirin. Entah itu zikir ataupun doa ataupun membaca Al-Quranul Karim, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat. Banyak contoh-contoh dari perkataan yang baik. Kemudian yang keempat nih hadirin, yang diumpamakan ataupun dimisalkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih contoh termasuk di antara bagian sedekah, yaitu setiap langkah kita ke masjid adalah sedekah. Sedekah buat diri kita hadirin. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan jalan ke masjid. Karena apa? Karena banyak pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita waktu ke masjidnya atau pulang ke masjidnya. Dan dari sini juga kita mungkin bisa mengambil satu kaedah. Ketika kita melangkahkan kaki kita untuk satu pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar, itu ayuhkan kaki kita untuk mengajar misalnya. Ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah bernilai sedekah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perumpamaan ataupun misal yang kelima dan yang terakhir adalah menyingkirkan gangguan dari jalannya manusia. Entah kita melihat ada duri di tengah jalan, maka kita singkirkan. Ada batu di tengah jalan, kita singkirkan. Atau mungkin yang lebih parah lagi, ketika kita tahu jalan menuju ke satu tempat itu belok kanan, tapi dirubah oleh orang belok kiri, maka kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk merubah tanda itu, menunjukkan kepada orang-orang jalan yang benar hadirin.
tentunya dengan perbuatan yang bisa manfaatnya kembali kepada pemakai jalan. Maka dari itu hadirin, perumpamaan dan permisalan dari sedekah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita begitu banyak. Namun di hadis ini Rasulullah memberikan kita 5 contoh bahwasanya ketika kita melakukan kelima ini, kita dianggap sudah bersedekah, kita dianggap sudah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari jumlah 360 tulang yang kita miliki. Dan kalau terasa berat, maka sholat duha insya Allah sudah mewakili syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tersebut. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita sudah melakukan amalan-amalan sunnah, jangan sampai kita menganggap saya kan sudah lakukan hal ini kemarin. Enggak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepada kita setiap hari. Iya, setiap hari kita usahakan melakukan amalan-amalan kebaikan hadirin. Karena di dalam lafadznya kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari yang mana matahari terbit, maka kita pun diwajibkan untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedikit dari kebaikan akan tetapi pahalanya banyak. Karena apa? Karena karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa melakukan kebaikan demi kebaikan hari demi hari. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, baik yang manfaatnya kembali kepada diri kita atau kepada orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kebaikannya kembali kepada kaum muslimin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.